Selamat datang di mana sih nih, Bang? Woi, Indonesia. Asik lu. Ciputat yang bikin kusut, bikin gua lama nyampe. Kali ini kita ngobrol sama Bang Renner. Gua belum pernah in-frame sama dia di rumahnya dia, by the way. Terus ini format baru. Format baru ya, Bang? Ya, dulu di FAM ya. Dulu di farm. Sebenarnya nggak format baru juga. Jadi kan emang sebelum dari FAM RR kan memang udah ada. Ya, cuman sekarang ya kalau dibilang frame-nya baru, ya mungkin penataan di belakangnya aja yang berubah lah. Jadi sebelum kita ngobrolin tentang Mas Koki sama lo nih, Bang. Ya. Gua kepengen lo ceritain background dasar lo. Dari lo ngeband berarti. Ngeband apa anak motor dulu sih? Main RX King dulu ya? RX King sampai ke Ninja, tapi ya itu sembari inilah hobinya tuh sembari pas lagi ngeband juga. Berjalan ya. Jadi kalau misalkan lu bilang tadi main motor ya itu sebenarnya nyamping sama ngeband itu tadi. Jadi awalnya emang ngeband, Breng. Yang lu tahu pernah gue liatin YouTube-nya itu kan. Nah, selesai ngeband ya ternyata emang kayaknya jodohnya bukan di sana. Nah, pelan-pelan ya coba-coba ngerawat Mas Koki lah. Jadi ini berapa tahun lo ngeband? Seinget lo deh. Ngeband serius ya? Gua ngeband serius nih. Itu gua sebenarnya startnya gua udah dari akhir gua mau tamat SMA. Langsung serius. Gua mau terakhir tamat SMA berarti waktu itu sekitar 2008. 2008, jadi di 2009-nya tuh gua udah mulai fokus karena gua waktu itu orang tua mau daftarin kuliah, guanya yang nolak. Nah, gua bilang gua mau fokus ngeband aja lah. Nah, dalam 1 tahun itu fokus ngeband. Nah, akhirnya di 2010 itu mulai masuk ke industri label. Di label. Di label. 2010 sampai 2011 doang. Setahun doang. Ya, jadi nggak setahun tepat sih, tapi dari 2010 pertengahan mungkin ya 1,5 tahun. Cuman kan itu yang bikin akhirnya mungkin gue bilang bukan jodoh di sana kan, gue memang langsung ke industrinya gitu loh. Jadi kan yang ngalamin yang namanya masuk ke yang TV-TV kalau pagi itu acara ye. Nah, terus tur dalam kota, luar kota segala macam. Nah, pokoknya di situ ya tahu sendiri kan Brand kan juga basicnya juga dari ini yang entertain band juga, ya konflik-konflik anak band lu tau lah, maksudnya internal apa segala macam ya akhirnya ngebuat gua ngerasa kayaknya ya nggak bisa diterusin lah gitu. Akhirnya berhenti ngeband. Merit dulu apa berhenti dulu? Sebenarnya waktu itu gua kenapa merit akhirnya gua dahulukan karena gue berpikir waktu itu gue capek, Breng, karena kan pada saat itu kalau gue tur luar kota tuh kan bisa hampir sebulan nggak pulang ke rumah tuh kan, keliling Jawa Bali belum ada tol lagi waktu itu. Pokoknya berapa belas kota, berapa puluh kota. Setelah pulang tuh gue capek harus nyapelin Cici lagi nih, Cici nih, gue capek kan, bini gue orang Kerawang. Nah, capek tuh pulang, ini gue pikir-pikir udahlah merit aja. Kalau misalkan emang udah capek tur, pulang ke rumah, bini udah ada di rumah gitu loh. Jadi gue pikir seperti itu. Nah, akhirnya udah dipersiapkan semuanya, undangan segala macam, gedung udah disiapin. Nah, setelah undangan gue sebar, ternyata band bubar gitu loh. Band bukan bubar karena Cici kan? Nah, tapi kan band bubar kan nggak mungkin kawin nggak jadi gitu kan. Ya kita anggap memang perjalanan hidupnya harus melaluinya seperti itulah. Jadi pasnya gitu. Nah, awal ke Mas Koki. Berarti awal ke Mas Koki 2011-an? 2012? 2012 gue mulai piara dulu. Itu kenal dari mana? Ya gue ini aja iseng-iseng di mengisi hobi-hobi biar stres di rumah, biar ini kan cobalah ngerawat sesuatu Mas Koki gitu di rumah lah gitu. Nah, cuman posisinya pada saat gue berhenti ngeband kan memang gue nggak ada kerjaan pada saat itu. Jadi gue ngikut bokap di spare part mobil itu. Nah, pas gue ngikut bokap di spare part mobil itu, gue mulai tuh yang gue bilang mulai ngerawat Mas Koki, beli yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, udah mulai suka kok kayaknya ngegedein ikan juga pas yang di pinggir jalan itu ikan ke growth gitu loh, maksudnya dari beli kecil bisa gede. Nah, dari situ penasaran. Waktu zaman itu masih Kaskus nyarinya, belum ada tuh Facebook, Instagram. FJB masih sepi lah. Nah, jadi waktu itu masih adanya di Kaskus pada saat itu. Gue searching, maksudnya pengen tahu koki itu ada yang kualitasnya mahal apa gimana sih gitu loh. Nah, ternyata pas nyari di Kaskus ketemuan sama beberapa
penjual di Kaskus itu ngelihat ya ternyata malah yang kecil-kecil kan lu tahu kan harganya juga Dari gue mahal belajar dari gitu. lu, Iya, jartir pakai kecil centong. aja. Pokoknya waktu itu di tahun 2000 awal yang gue udah mulai main Kaskus itu, gue nanya ikan kecil banget aja dulu udah gope Black Rancu dulu. Nah, makanya dari situ tahu lah, oh ternyata Mas Koki itu juga bermacam-macam grade gitu, ada bermacam-macam kualitas. Di situ gue nyoba lah gitu, cobalah ngerawat ikan bagus seperti apa sih. Nah, kan akhirnya yang lu tahu pada saat yang format Lalu, masih lama itu kan, bak kecil. ngerawat ikannya nyoba di sana, digedein. Nah, gue iseng lah posting di Facebook. Jual beli. Nah, di ini aja, di wall aja. Hmm. Di wall. Cuman memang waktu pas itu kan suges-sugesnya kan temen kan memang pada saat kita ininya di Koki, ternyata yang keluar kan memang banyak orang-orang Iya. yang di Koki sugesnya. Nah, akhirnya ya lingkup Facebook itu sendiri akhirnya banyak teman-teman orang Koki lah. Nah, iseng posting ikan yang tadi gue bilang gue beli iseng kecil, gue gedein. Ini masih jadi hobi nih ya. Masih jadi hobis nih. Nah, ternyata ada yang nanya gitu, maksudnya Dijual apa udah jual apa enggak, harganya berapa segala macam. Nah, ternyata gue hitung waktu pada saat itu modalnya belinya sekian, mungkin gue hitung perawatan pelet listrik apa segala macam-macam, gue iseng lah karena pada saat itu kan benar-benar buta, harga Koki nggak tahu tuh yang kualitas seperti ini harga berapa, yang harga ini seperti apa, iseng aja gitu nembak, ternyata mau gitu, ya kan. Nah, dari situlah gue berpikir, oh ternyata mungkin hobis ini bisa sekalian Jadi ceruk. menghasilkan lah gitu. Nah, ya berlanjut sampai hari ini, Breng. Akhirnya lu bikin palut tuh. Nah, awal kan bikin palut dulu kalau yang awal. Nah, cuman yang lu tahu dulu kan Gede. palut kan di tinggi. ujung sana, cuma kan tinggi. Nah, maintenance-nya menurut gua ya kita nambah tua. Sekarang anak aja udah 2 gua, ya kan. Naik ke yang hampir 2 meter kayak gitu bahaya lah menurut gua. Akhirnya lu rubah konsep. gue rubah konsep ya tetap tingginya kurang lebih sama, tapi kalau kemarin itu kan memang struktur bawahnya karena takut kan dulu waktu awal-awal palut tuh masih sepi lah, maksudnya pada saat yang bikin kolam kaca itu Belum banyak lah. ketakutannya tuh ya sampai itu tuh gue cor full kayak rumah, Breng. Jadi kalau Beton. orang tuh biasanya kan yang dicor tuh cuman muka, Iya. gue sekeliling full semua. Karena gue takut cuman pada saat itu wah tekanan air apa segala macam malah Biar. segala macam kan. Nah, kakinya pun akhirnya bikin dudukannya juga tinggi banget. Jadi lu bisa kakinya segini padahal kolamnya dalamnya nggak segitu gitu loh. Nah, itu yang ngebikin sebenarnya maintenance-nya gue harus manjat jadi setinggi itu. Jadi agak-agak kompleks. Nah, pas akhirnya waktu itu maintenance filter nyuci segala macamnya kepleset. Nah, dari sinilah akhirnya gue trauma. Ganti konsep. Udahlah, gue bilang jangan kolam setinggi itu lagi lah. Nah, Terus kenapa sampai- jadi kesini? Kenapa jadi konsep gini? karena menurut gue di era sekarang ini hobis-hobis itu sudah banyak referensi di YouTube, sosmed segala macam bahwa mereka bisa mendapatkan edukasi dan cara-cara perawatan grooming dan sebagainya mudah di sana. Dan gue melihat pada saat gue lihat ke kontes sampai hari ini, kalau gue bandingkan dengan zaman gue kontes di era gue zaman dulu, groomingannya jauh banget, Breng. Jadi gue sendiri harus mengupgrade diri untuk mengikuti hobis-hobis zaman now juga gitu loh. Akhirnya konsep Nah, ini. akhirnya konsep kayak gini. Jadi seenggaknya apa yang gue suguhkan di sini, apa yang gue grooming di sini itu ya berimbang dengan Koki hari inilah gitu. Tapi menurut lu konsep gini cocok nggak nih buat hobis rumahan? Maksud gua hobis yang benar-benar di rumah. Cocok, menurut gue cocok banget karena Di teras, kan, karena kan ya sekarang kalian lihat aja kan ini kan di teras nih posisinya gitu loh, di teras dan dengan size kolam yang ada seperti ini, menurut gua kan lu bisa menggrooming ikan itu menemukan kata maksimal lah gitu. Nah, jadi ya gue cukup ngerasa 2 kolam. Kenapa yang itu gue bikin lebih gue cari yang lebih kecilan itu kan karena kan pasti kalau gue ngambil bahanan pun kan size-nya kan tuh dari baby, nggak mungkin kalau masih kecil-kecil langsung gue masukin ke kolam yang langsung tinggi kayak gini, Breng. Berarti dari kecil baru ke Gitu. sini. Ya? Jadi dari kecil digedein dulu di sana sampai gue rasa kayaknya size-nya udah bisa Oke. nih masuk ke tempat yang lebih dalam, nah, baru cemplungin ke tempat yang dalam. Nah, cerita lo jadi juri, gimana bisa jadi juri? Kan dari hobis, seller, Nah, terus ke juri. kalau juri itu mungkin kalau gua inget-inget ya, karena kan udah lumayan kan, hampir 10 tahun lebih. Kayaknya awalnya tuh dulu kalau nggak salah tuh karena RR Goldfish itu pada saat gua terjun ke kontes itu, ya gua hoki pada saat itu faktor luck gua juga, ya bukan hanya ini, cuman gua bilang gua belajar pada saat itu pingin tahu struktur yang benar tuh seperti apa, ikan-ikan yang bisa fight di kontes itu seperti apa. Nah, memang belum lama gua terjun ke kontes, ternyata gua bisa dibilang tuh ya cukup rajin menang lah, Breng. Maksudnya
setiap kali turun tuh Ada lah. Ya, nama-nama gue tuh ada lah gitu. Nah mungkin di situ dari senior apa segala macam mungkin sudah melihat bahwa oh mungkin Rainer ini bisa ngeliat ikan. Awalnya tuh paling nggak lu ada predikat dinilai dengan circle Mas Koki itu sendiri bahwa lu punya kapasitas lah gitu dulu lah Breng. Maksudnya lu punya kapasitas, lu memang sudah bisa melihat ikan segala macamnya. Nah akhirnya mulai makin membesar cerita panjang itu sampai gue menemukan yang tadi gue bilang kan Tits sendiri kan ada komunitas Tangsel, Breng. Ada komunitas Tangsel. Jadi gue menemukan dari cerita panjang itu, mungkin panjang banget kalau mau diceritain di video kan, tapi singkatnya tuh nyampe akhirnya menemukan komunitas Tangsel di Tangerang Selatan, koki-koki segala macamnya. Pada saat itu ada kontes di mana waktu itu gue inget banget itu yang ngadain tuh Coffee Day, Kodani segala macam tuh IGC namanya, masih IGC. Karena pada zaman gue main itu yang senior-senior dahulu banget tuh masih di zaman IGS, Breng. Nah, cuman kan IGS-nya itu sendiri kan mungkin orang-orangnya udah nggak aktif apa segala macam, akhirnya mungkin jiwa-jiwa mudanya itu menciptakan yang namanya IGC itu, generasi baru. Nah, IGC itu mempunyai ide pada saat itu mereka ingin kontes lebih fair, jadi menunjuk perwakilan dari setiap daerah gitu loh. Juri-juri muda juga. Juri-juri muda pada saat itu. Jadi itu waktu di masa IGC itu termasuk buat gua pribadi sesuatu yang baru yang dimana untuk meminimalisir kecurangan apa segala macamnya, mereka mencoba fair untuk menunjuk juri-juri itu dari setiap komunitas atau daerah. Kalau misalkan ternyata daerahnya terlalu jauh dan memang tidak ada kandidatnya, skupnya diperkecil, akhirnya mencarinya di setiap komunitas. Nah, karena pada saat itu gua ada di dalam komunitas Tangsel tadi, Tits. Nah, Tits diminta untuk memberikan perwakilan apakah ada yang siap untuk menjadi juri. Nah, akhirnya dari komunitas Tangsel itu menyodorkan gua untuk menjadi juri awal di sana. Nah, ternyata ya mungkin ya akhirnya audiens sendiri atau panitia sendiri yang menilai bahwa mungkin Rainer ini layak atau tidak menjadi juri. Ternyata pada saat start awal dari sana, tahun demi tahun, gue kepake terus lah pada saat itu. Sampai sekarang? Ya, cuman kalau sampai sekarang gue udah agak ngurangin sih, Breng. Maksudnya bukannya nggak mau, tapi apa ya, gue sudah merasakan maksudnya yang namanya jadi ya breeder, seller, juri. Nah, gue juga pengen dapat enjoy-nya itu, gue juga mau seperti hobis juga gitu. Berarti balik lagi lu mau jadi gue juga pengen setiap ada kontes gue juga pengen ikut peserta juga gitu loh. Jadi sekarang kalau memang dimintain bantuan dan memang sama sekali tidak ada kandidatnya dan memang mengharuskan gue mau nggak mau lah gitu, ya gue bantu nggak apa-apa, gue ikut jadi juri. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada pilihan yang lain, gue mencoba, gue mau jadi peserta aja lah gitu. Tuh. Nah, sekarang kan lu udah jadi juri, udah pernah jadi juri. Versi lu, ikan versi lu yang menurut lu bagus di sini, bisa lo tunjukin dong yang mana? Kalau sekarang gue nggak bisa ngejelasin banyak kalau tapi kalau lu tanya detailnya gue jawab. Tapi kalau lu tanyain kualitas bagus apa gimana, ya kebetulan satu fiber ini memang ikan untuk siap kontes semua. Yang paling lu suka, biar teman-teman bisa tahu nih. Yang paling versi Rainer nih paling dia suka nih. Ya kalau semua sih suka sebenarnya, tapi kalau misalnya ditanya yang paling gue suka, mungkin karena ini kebanyakan oranda, mungkin gue suka sama rancu biru ini ya. Oh, rancu biru itu ya? Ya karena menurut gue dia sendirian di antara oranda-oranda gitu kan. Dia punya body juga tebel, gede gitu loh. Jadi ya gue suka aja ngeliat dia di tengah-tengah ramenya kumpulan oranda lah gitu. Kalau kumpulan oranda ini lu pilih mana, Bang? Kualitasnya 11-12 sih, Breng. Kualitas ya, yang paling lu suka deh. 11-12 sih. Kita mau ngeliat yang paling lu suka nih. Ya mungkin kalau misalnya untuk sekarang gue suka dia deh nih, karena kemarin dia udah dapet juara juga nih dia. Oh, yang ini nih. Ini udah mulai mau masuk jumbo ya? Udah jumbo. Udah jumbo ya? Justru PR gue gimana caranya Maintain. bikin dia bisa sampai suju. Iya. Jadi format palut, lo balik lagi ke hobis buat nikmatin, tapi tetap masih jualan kan? Masih. Cuman apa ya, ada sisi sekian persennya tuh gue dedikasikan untuk menjadi hobis juga lah, karena gue juga pengen ikut seru-seruan di kontes juga gitu. Mau nikmatin aja. Ya, ada itunya lah. By the way, lo masih dengerin musik kan? Masih, kalau musik mah terus. Ya? Cuman kalau alat musik gue emang udah gak pernah pegang lagi. Kalau dengerin musik gue masih, tapi kalau udah mainin bandnya, udahlah sekarang udah ngelus-ngelus ikan aja gue. Sekarang top 3 lagu terakhir yang lo dengerin bisa lo sebutin nggak?
Kalau sampai hari ini sih lagu-lagu yang masih gue dengerin sih lagu-lagu lama sih Breng, gue kalau model kayak Firehouse gitu-gitulah. Terus kedua ya apa ya pokoknya yang slow rock White Lion, White Lion, Firehouse kan. Terus apalagi ya Dream Theater, Dream Theater masih ya. Dream Theater ya pokoknya yang menurut gue ya memang gue suka di musik sana dan sampai hari ini gue denger itu ya kadang malah sering balikin nostalgia pas masih dulu lah gitu. Nih, terakhir nih Bang, nih yang terakhir nih. Kalau gua kan menikmati ikan mas koki itu biasanya sore-sore sambil ngebir, sambil dengerin musik. Kalau gua, tapi gua musiknya tuh ya gitu, musik-musiknya udah mulai yang nggak ada vokalnya, kayak Depa Pepe. Kalau versi lu nikmatin ikan mas koki itu lagi gimana sih? Yang pasti karena gua sekarang karena gua udah balik ke RR tadi yang gua bilang tadi Breng ya. Jadi sehari-hari itu memang gua sekarang keluar. Jadi gua keluar itu karena di sini kan memang lu lihat kan prioritasnya itu kan sudah kayak automatic groom ya, automatic groom gitu loh. Kayak sekarang udah ada apa timer apa segala macam jadi sebetulnya gue cuma tinggal di rumah itu lebih sering tugasnya tuh melihat kondisi mereka sehat atau enggak, ada yang sakit atau enggak, tumbuhnya mereka seperti apa, dan maintenance sirkulasi airnya tadi. Cuman selebihnya itu karena sisanya semua gue tinggal merawat yang tadi gue bilang udah secara otomatis itu, gue mencari ikan-ikan atau segala macamnya, gue lebih sering di luar. Jadi ketika kalau lu bilang gue nikmatinnya, mungkin gue bisa bilang gue nikmatinnya malam karena sekarang gue kalau udah nyampe rumah tuh di atas maghrib. Jam malam tuh. Jadi malam lah. Jadi setelah capek segala macam ya kalau ada bir yang ngebir, kalau misalnya adanya RS ya pokoknya sambil ngeliatin progres ikan aja lah. Jadi paling pas malam ya. Makanya lu pasang lampu ya. Ini ada lampu malam. Cakep. Gitu. Mana sekarang ngeri-ngeri banget filternya gue perhatiin ya. Iya, itu yang tadi gue bilang. Gue sendiri mau nggak mau, gue harus upgrade. Jadi mengikuti cara hobi sekarang. Karena kalau gue masih mengikuti dengan cara gue yang lama, ya menurut gue ketika masuk ke dalam ranah kontes, ikan groom gue juga ketinggalan, Breng. Karena gue sudah membuktikan, kan lu tahu gue punya palut di depan juga kan. Nah itu kan gue sebenarnya kan masih menggunakan filterisasi juga zaman bahla lah maksudnya. Nah, ketika gue coba tes di bahan yang ikan yang sama, kualitasnya yang sama, gue cemplungin di sana sama di sana gue push di sana push, maksudnya memang hasilnya beda, gitu loh. Jadi dari segi kekernya beda, terus progres untuk cepet temponya untuk dia ngegedein badannya juga beda. Jadi gue nyatakan memang mau nggak mau gue harus upgrade mengikuti hobi-hobi sekarang. Bang, thank you ya. Thank you banget, Bre. Sukses. Thank you banget. Sukses juga buat lo. Thank you. Pokoknya itu versi anak band yang nyerang Mas Kopi. Lucu. Tapi tuh ada fasenya tuh, ada gambarnya tuh di tangannya, ikan koi. Jadi jangan lupa komen, like, subscribe, dan jangan lupa tanya ke komentar di Instagram.